Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya di channel ini, di channel Abdul Somad Al-Batawi. Kali ini saya mau membuat video reaksi mengenai pernyataan yang ini nih ya, akun yang di atas saya ini, Tanpa Ragi ya. Dia bilang semoga Tanpa Ragi diazab Allah sebelum tahun 2023 ya. Jadi videonya ini dia mengenai dia ingin membuktikan kebenaran Al-Quran dan ingin membuktikan bahwasanya Allah itu Tuhan ya. Sebetulnya menurut saya ini satu hal yang bagus ya. Ya, mudah-mudahan jika terbukti dia dapat hidayah. Tetapi pernyataannya ini banyak memancing emosi dari kaum muslimin ya. Kita langsung aja cek videonya dia. Ini langsung saya ke menit 4 detik ke 34 ya. Nanti teman-teman bisa cek videonya langsung, channelnya Tanpa Ragi, judulnya semoga Tanpa Ragi diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita cek ya langsung ya. Ini menurut saya luar biasa. Al-Quran berkata bahwa Muhammad akan meninggal dengan pembuluh jantung terpotong jika dia adalah nabi palsu, dan kejadian Muhammad meninggal dengan pembuluh jantung terpotong. Dan yang lebih luar biasa lagi, umat muslim masih tidak mau melihat bahwa Muhammad adalah nabi palsu, tetapi masih membela Muhammad dengan berkata bahwa dia adalah nabi asli yang berakhlak paling mulia. Nah, dalam video ini dia mengutip dari hadis Sahih Bukhari dan ayat Al-Quran yang berkesimpulan bahwasanya menurut dia Nabi Muhammad itu nabi palsu ya. Kita lanjutin ya. Nah, karena saya menghargai teman-teman yang muslim, apalagi yang sudah menulis komentar semoga saya diazab, jadi sekarang saya ingin membantu teman-teman supaya teman-teman tidak usah nunggu sesuatu yang tidak jelas. Karena saya ingin melakukan sebuah eksperimen rohani untuk teman-teman. Menurut Al-Quran surah 45 ayat 9-11, orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran akan diazab oleh Allah SWT. Ya, sebelumnya saya sampaikan dia di sini ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, menurut saya bagus ya. Tapi dia dengan cara yang berbeda gitu ya. Dia membuktikan kebenaran Al-Quran dengan berdasarkan ayat ini. Kita cek. Dan menurut teman-teman yang minta saya diazab, saya mengolok-olok ayat Al-Quran. Jadi, jika Al-Quran surah 45 ayat 9-11 itu benar, seharusnya saya diazab oleh Allah SWT kan? Nah, kita akan membuktikan apakah Al-Quran surah 45 ayat 9-11 itu benar. Tetapi, pertanyaannya, kapan? Seperti yang kita lihat, Al-Quran surah 45 ayat 9-11 tidak jelas. Makanya ditambahkan banyak dalam kurung oleh manusia supaya jelas. Walaupun sudah ditambahkan banyak dalam kurung oleh penerjemah Al-Quran, masih tidak jelas kapan Allah SWT akan mengazab. Hal ini bisa menimbulkan bias. Sebenarnya tidak diazab, tetapi disangka diazab karena tidak ada rentang waktu. Nah, jadi menurut dia ini di Al-Quran itu tidak ada kejelasan ya. Intinya dia merasa kalau ada orang yang menentang Islam terus dia mati, itu bukan karena azab, bisa juga ya memang karena dia mati, karena di Al-Quran itu tidak menyebutkan rentang waktunya. Nah, maka dia membuat tantangan di sini. Jadi, karena Allah SWT tidak menurunkan ayat dengan jelas dan sempurna, sekarang saya bantu Allah SWT supaya lebih jelas dan lebih sempurna. Apa yang saya lakukan ini mirip seperti para penerjemah Al-Quran yang membantu Allah SWT dengan menyelipkan kata-kata di dalam tanda kurung supaya ayat Al-Quran lebih jelas dan lebih sempurna. Supaya ayat Al-Quran lebih jelas dan lebih sempurna. Jadi begini,
Video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022, kira-kira mulai jam 10 malam, sampai tanggal 1 Januari 2023, kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Menurut saya, ini cukup fair. Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Oke teman-teman, cukup sampai situ. Nanti yang mau lihat video fullnya silakan kunjungi channelnya ya. Di sini saya mau komentar mengenai pernyataan dia berdasarkan ayat Al-Quran dan beberapa ayat yang lain di dalam Al-Quran, bahwasanya pernyataan dari Tanpa Ragi ini, akun Tanpa Ragi, kita nggak tahu nama aslinya, tapi situ akunnya Tanpa Ragi, dia meminta azab Allah diturunkan kalau memang Al-Quran itu benar ya. Sebelumnya ini saya nukil dari Thoriqul Islam atau bahasa Inggrisnya Islam Way. Di sini disebutkan azab itu wal adzabu fid dunya qad yakunu hisiyan fil badan. Azab di dunia itu terkadang dia hisi, nampak di badan. Wa qad yakunu ma'nawiyan, terkadang dia maknawi, enggak kelihatan. Fil qalbi wan nafsi wal azab ad-dunyawi lahu asbabun muta'addidah. Azab duniawi, azab di dunia itu punya sebab yang bermacam-macam ya, yang banyak. Contohnya di sini minha isti'jarul azab, di antaranya adalah minta disegerakan azab. Nah, kemudian fal mukadzibuna lirrusul, adapun orang-orang yang mendustakan rasul ya, tadi mendustakan para rasul, lijahlihim, karena kebodohan mereka, wa zulmihim, dan kezaliman mereka, wa inadihim, dan membangkangnya mereka, yatlubuna ta'jilal adzabi lahum fid dunya, mereka minta disegerakan azab di dunia. Nah, maka di sini ternyata apa yang dibuat oleh akun Tanpa Ragi ini itu sudah dibuat oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana di sini Allah ceritakan dalam surat Al-Ankabut ayat 53, wa yasta'jilunaka bil azab, mereka meminta kepadamu untuk disegerakan azab. Nah, dalam Al-Quran banyak Allah kisahkan mengenai kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Shu'aib, kemudian Fir'aun. Kebanyakan mereka semua rata-rata menentang Nabi, mendustakan Nabi, dan mereka minta disegerakan azab. Contoh di sini adalah mengenai kisah kaum Nabi Nuh ya. Faqaumu Nuhin, adapun kaum Nuh, saya sebut langsung, saya terjemahnya aja ya biar cepat. Kaum Nuh itu telah diajak oleh nabi mereka ya, yaitu Nabi Nuh, untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Dan Nabi Nuh khawatir ke atas mereka akan diturunkan azab. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna Nuhan ila qaumih, sampai akhir. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, kemudian ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah, selainnya. Sungguhnya aku khawatir kepada kalian akan tertimpa azab pada hari yang agung, hari kiamat. Nah, kemudian setelah
Nabi Nuh mendakwah mereka, mengajak mereka dengan dorongan, targhib dan tarhib dengan ancaman, malah mereka bukannya beriman, mereka tolabu minhu ayatiyahum bima wa'adahum minal adab. Malah mereka minta agar Nabi Nuh itu mendatangkan azab sebagaimana yang dia janjikan, diancamkan. Maka Allah berfirman dalam surat Hud, Allah ceritakan, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Nah, kaumnya Nabi Nuh mengatakan, wahai Nuh, sungguhnya kamu udah banyak berbantah-bantah, berdebat dengan kami, ya, berdebat, dan kemudian banyak panjang debatnya. Fa'tina bima ta'iduna, datangkan aja, ya, datangkan aja apa yang kau ancamkan pada kami, itu azab, jika kamu orang yang benar. Nah, maka di sini sebetulnya mirip apa yang dibuat oleh si akun tanpa ragi, ya. Kemudian Allah menceritakan dalam surat Al-Ankabut ayat 14, fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Ya. Maka mereka kaum Nabi Nuh, karena mereka membantah Nabi Nuh dan tidak beriman, mereka ditimpa tufan. Tufan ini bukan taufan, ya, tapi banjir, ya. Wa hum zalimun. Nah, di sini teman-teman satu contoh aja saya kasih. Di ayat yang lain banyak, ya. Nanti teman-teman bisa buka, ya. Di sini nanti linknya saya kasih di deskripsi, link dari sini, ya. Ini kisah tentang kaum Ad, ya. Mereka juga minta untuk didatangkan azab. Fa'tina bima ta'iduna, sama omongan mereka sama dengan kaum Nabi Nuh, ya. Kemudian mereka sombong, man asyaddu minna quwwah. Kemudian kaum Samud, ya, sama mereka juga berkata kepada Nabi Soleh, ya, qalu ya solihu tina bima ta'iduna. Nah, sama. Ini gaya-gayanya sama dengan umat terdahulu. Wahai Soleh, i'tina bima ta'iduna, datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk rasul. Jadi mereka enggak meyakini bahwasanya Nabi Soleh itu rasul, sebagaimana keraguan tanpa ragi tadi, ya. Dan di sini banyak, ya, teman-teman sekalian, kaum Nabi Lut, ya. Dan mereka juga ucapannya sama, minta didatangkan azab di sini, ya. Fa'tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin, ya. Nah, maka teman-teman sekalian, pendapat saya berdasarkan ayat-ayat yang saya baca di sini, karena si akun tanpa ragi itu dia ingin mencari kebenaran sebetulnya, cuma hanya saja caranya yang agak-agak kontroversial, gitu, ya. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan hidayah, petunjuk kepada tanpa ragi ini, ya. Dan kalau memang tidak mendapatkan hidayah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian dari saya. Jika ada komentar, silakan sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.